Kadang kalau udah sedekah tapi belum dibales atau masih bertanya dibales nggak ya kira-kira. Nah, sekarang saya kasih tahu caranya ya. Monggo dipraktekin caranya, oke? Ini saya kasih tahu caranya. Caranya, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Dan jangan lupa bahagianya tanpa syarat ya. Saya yakin kok teman-teman yang nonton video saya ini orang-orang keren. Saya doakan semuanya keren, rezekinya keren, semuanya keren deh ya. Apapun kondisinya saat ini, masih banyak persoalan, kondisi kurang baik, saya yakin teman-teman tuh nggak pernah ngeluh ya. Nggak boleh ngeluh ya. Bersyukur aja, syukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukuri deh. Nanti sama Allah ditambahin lagi ya. Kalau pengen ditambah nikmat sama Allah, udah bersyukur aja ya. Teman-teman semuanya, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi nih kita di video yang baru mau saya buat ini. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikannya. Saya di video ini mau cerita tentang sedekah, tapi sedekahnya aneh nih. Sedekah yang mungkin teman-teman baru dengar juga gitu ya. Padahal ini sudah dilakukan sama orang-orang terdahulu kita yang sedekah yang sangat luar biasa, yang jarang sekali orang buka nih ya. Pernah nggak teman-teman dengar istilah sedekah gaib? Wah, sedekah gaib, ngeri nggak? Dari bahasa gaib itu udah, wah kedengarannya kurang-kurang apa gitu, wah mistis banget gitu ya. Sedekah ini nggak kelihatan teman-teman, tapi bisa ngundang rezeki nyata, banyak, deras. Sedekahnya nggak kelihatan, tapi bisa ngundang rezeki nyata, banyak, deras. Bahkan rezeki yang datang kadang tanpa logika manusia. Jadi rezeki yang akan datang ke dalam diri kita tanpa logika manusia. Nah, dalam video ini saya mau bahas nih, apa sih sedekah gaib? Kenapa bisa mendatangkan keajaiban rezeki? Bagaimana cara ngelakuinnya dengan benar biar terkoneksi dengan alam cahaya, alam semesta lah ya. Nah, tonton sampai habis videonya biar gak gagal paham teman-teman. Karena bisa jadi rezeki teman-teman yang tertahan selama ini mungkin tertutup dan mungkin nanti akan mengalir deras setelah nonton video ini. Saya nggak tahu, mudah-mudahan aja ya, berdoa aja ya. Nah, teman-teman semuanya yang keren-keren lah ya, yang keren-keren dong ya. Yang sedang nonton video ini sambil di pojokan tuh, mohon maaf, ibu-ibu biasanya keren-keren nonton video ini tuh. Mama tuh, masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya mau ngebahas sesuatu yang jarang dibahas orang beneran, tapi diamalkan banyak oleh para wali, guru-guru spiritual dan hamba-hamba Allah yang ritualnya tersembunyi. Biasanya seperti itu ya. Amalan yang nggak kelihatan sama mata nih, tapi dampaknya bisa membuat rezeki yang tertahan tiba-tiba terbuka besar. Dan pertolongan Allah datang secara misterius. Inilah yang disebut sedekah gaib ya. Apa sih sedekah gaib, Om? Jadi gini, saya kasih nama sedekah gaib itu gini teman-teman. Sedekah gaib itu bukan sekedar cuman transfer uang masuk ATM ke isi, bukan. Bukan sekedar memberi kepada orang miskin, bukan ya, ngasih-ngasih, bukan. Sedekah gaib itu sedekah spiritual yang dilakukan dengan niat dan energi. Ada niat, ada energi. Oh, energinya besar untuk memberi getaran kebaikan kepada orang yang kita nggak kenal atau bahkan kita nggak lihat. Kita nggak kenal, nggak lihat. Gimana nggak kenal? Gimana nggak lihat? Nanti saya kasih contoh. Ya, contohnya Al-Fatihah. Sedekah Al-Fatihah untuk ruh-ruh. Misalnya keluarga muslim misalnya. Atau untuk ruh teman-teman yang sudah meninggal duluan atau keluarga kita yang sudah meninggal duluan tuh, kirim doa orang yang sudah kesusahan tanpa mereka tahu dengan Al-Fatihah bisa. Misalnya, wah teman saya nih gini, saya kirim Al-Fatihah deh. Terus
menyisihkan sebagian rezeki untuk orang lain secara diam-diam. Kita punya rezeki nih untuk orang itu, walaupun nggak dikenal, kita kasih rezeki diam-diam tuh, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Terus baca zikir tertentu sebagai sedekah energi. Misalnya nih, saya pengen kaya nih, ya fata ya rojak, ya fata ya rojak, buat diri saya dan buat orang yang saya tuju. Misalnya saya pengen memohon kepada Allah untuk teman-teman di grup-grup saya itu pada kaya. Kita sedekah energinya seperti itu dengan energi zikir. Bisa ya. Nah, kuncinya di sini teman-teman, nggak dilihat manusia, tapi dilihat Allah dan semesta. Manusia nggak bisa lihat sedekah ini, tapi Allah yang menyaksikan, ya. Kenapa sedekah gaib bisa mengundang keajaiban, rezeki datang? Karena gini, Allah berfirman, barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya. Jadi mau sedekah terang-terangan atau mau sedekah gaib pun, nanti Allah akan ganti berkali-kali lipat dan menggandakannya. Melipat gandakannya maksudnya. Tapi sedekah gaib ini unik. Karena apa? Karena gini, dilakukan secara ikhlas, tanpa ingin dilihat siapapun. Jadi udah nyumput-nyumput lah, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, nggak ditujukan untuk satu orang, tapi ke dimensi energi kebaikan. Jadi kita ngasihnya itu bukan hanya untuk orangnya, tapi untuk dimensi energinya dia. Ya. Contoh gini, kita ngasih uang atau makanan itu energi bentuknya padat. Dimakan sama dia, diterima sama dia. Nah, kita tujuannya bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk nanti ini kalau dia makan nih, energi dia akan tambah lagi untuk bisa membantu keluarganya nafkah. Misalnya kita ngasih laki-laki dewasa nih yang punya keluarga, energi akan besar lagi, dan itu akan nanti energi itu akan mencakupi keluarganya dan akan balik lagi ke kita. Memang susah dijelasin ya gimana ya. Yang jelas mah udah sembunyi-sembunyi deh sedekah gaib mah gitu ya. Nah, seringkali justru mengundang pertolongan dari tempat yang kita nggak sangka-sangka nih. Kalau kita ngelakukan sedekah gaib, tiba-tiba pertolongan itu dari arah yang nggak disangka-sangka datang. Kita nggak masuk logika. Kita kadang-kadang bingung. Ini gimana ceritanya kok bisa baliknya seperti ini, kok dapetnya seperti ini gitu. Padahal saya nggak gini-gini gitu ya. Banyak kisah para wali yang mengamalkan ini. Ada yang hanya baca Al-Fatihah untuk ruh muslim ya, ruh muslim setiap malam. Tapi tiba-tiba hutangnya lunas lewat jalan misterius, ada dibantu sama Allah. Apalagi ada yang ngasih makanan ke tempat yang sepi. Misalnya ada orang lagi diem sendiri kasih makan. Kalau saya bicara apa ya, ngasih saja itu udah enggak lah. Tapi bisa aja karena kita tujuannya untuk mungkin kalau orang-orang yang kejawen dulu gitu ya, sesajen itu untuk mengasih makan jin-jin muslim atau jin apa yang bentuknya nanti energi yang dimakan gitu. Tapi kalau di Islam tidak dibenarkan ya. Kita mungkin ya kasih orang dengan sembunyi-sembunyi aja, orang aja gitu. Ya pun kita mau memberi kepada jin muslim boleh dengan apa? Dengan doa aja. Doa aja kan setiap tempat tuh pasti ada penghuninya selain kita, dan mereka seperti bertetangga lah, hidupnya seperti kita. Kita doain aja mereka dengan Al-Fatihah. Jin muslim di rumah ini semoga diberikan kebaikan sama Allah, dimudahkan segala urusannya, ditambah soleh-solehanya kan gitu. Doain aja ya. Karena gini, di alam sana teman-teman, makhluk-makhluk yang kita doakan itu mendoakan kita juga kalau kita doakan gitu kan. Sama seperti kita, cuman alamnya berbeda. Energinya nanti apa yang kita doakan, energinya berbalik kepada ya yang kita kirim gitu. Ya nanti bentuknya dengan rezeki. Nih, kadang kalau udah sedekah tapi belum dibalas atau masih bertanya, dibalas nggak ya kira-kira? Nah, sekarang saya kasih tahu caranya ya. Monggo dipraktekin caranya, oke? Ini saya kasih tahu caranya. Caranya, gimana caranya melakukan sedekah gaib yang benar? Ya, ini tata cara sangat sederhana yang bisa teman-teman lakukan setiap hari ya. Yang pertama, niatkan sedekah ini sedekah untuk sedekah gaib. Misalnya, contoh ya, ya Allah, sedekah ini saya niatkan untuk ruh-ruh orang muslim, untuk jin muslim yang membutuhkan. Dan siapapun hambamu yang engkau kehendaki, sedekah deh sama orang ya, kasih ini. Nanti biar sedekah itu akan membantu ruh-ruh itu, misalnya dengan kirim Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah 3 kali, kirim kepada siapa? Ya para rasul ya, para nabi itu, pada keluarga, kepada guru-guru spiritual kita, ke orang tua, ke ruh diri sendiri ya, bahkan makhluk Allah yang tersembunyi ya, yang membutuhkan doa dan cahaya dari kita. Doa itu dengan kirim Al-Fatihah 3 kali aja. Setelah sholat kirim Al-Fatihah 3 kali ya. Yang kedua, yang ketiga, baca zikir sebagai energi.
Baca zikir, yang tadi saya bilang, baca zikir sebagai sedekah energi. Misalnya nih, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah. Ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah. Itu kan untuk membuka rezeki kita nih. Nah, niatkan sebagai energi kebaikan yang kita tebar ke alam semesta. Niatkan sebagai energi kebaikan yang kita tebar ke alam semesta. Berapa banyak? 33 kali cukup. 33 kali cukup setelah sholat tuh. Setelah sholat kita baca zikirnya gitu. Ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah. Ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah. Alam semesta. Tidak ambil itu energi sama orang apa? Sama yang kasat mata tuh. Nanti balik loh ke kita. Balik loh. Balik loh. Karena dicatat terus sama malaikat tuh. Itu kan kebaikan. Kebaikan. Kita kan berdampingan so. Yang keempat, sedekah fisik diam-diam. Nah, ini energi yang terlihat ya. Misalnya setiap hari mau 1.000, mau 10.000 setiap hari masukin ke kotak amal boleh tanpa lihat orang lain, atau ngasih ke orang lain langsung boleh. Apapun itulah. Atau transfer ke orang yang susah, yang mungkin keluarga atau teman susah, tanpa kita nyebut namanya udah transfer aja ya. Transfer aja. Nah, setelah itu yang kelima nih penting banget nih. Yang kelima penting banget nih. Tutup dengan doa. Harus ditutup dengan doa. Ya Allah, saya memberi karenamu. Jadi semua ibadah karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya memberi karenamu, maka berilah saya rezeki dari sisimu yang penuh rahasia dan keajaiban. Gak ada yang tahu, tiba-tiba kita kaya. Berkah dibuat sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa membuat kita ya kaya. Berkah sama Allah. Gak ada selain Allah ya. Ada yang pernah ngamalin ini, orang Jogja, saya ingat banget. Setiap malam dia rutin baca Al-Fatihah, istighfar untuk ruh-ruh muslim tuh. Saya kasih tau gitu tuh. Niat sedekah untuk jin muslim yang sedang butuh cahaya. Bilangin aja, udah lakuin aja, percaya nggak percaya udah deh. Udah kasih deh. Nah, hidupnya dulunya ya serba kekurangan lah, hutang masih numpuk ya. Tapi setelah dia jalanin 40 hari nggak putus kayak gitu dia. Dia dapat rezeki bertubi-tubi setiap hari rezeki aja. Yang nggak masuk akal dan dia nggak tahu dari mana. Dia bilang sama saya gini, saya nggak tahu dari mana uang ini datang Om, tapi tiba-tiba selama ini kok hutang kok langsung lunas, bisa lunas gitu. Jualan saya yang tadinya kurang ramai jadi laris banget ya. Ada aja orang yang bantu yang nggak pernah saya minta gitu. Dia bilang gitu, ada orang yang sering bantu saya nggak minta Om. Ya udah saya bilang, itu semua Allah. Ya, bukan karena dibantu sama misalnya jin atau roh, nggak. Itu semua Allah. Karena apa? Kebaikan yang kita keluarkan, Allah balikin lagi, dilipat gandakan sama Allah. Ya. Nah, selain itu sedekah gaib, hati-hati juga nih teman-teman. Ya, ini membuat sedekah gaib yang kita lakukan tidak berfungsi kalau kita melakukan hal-hal ini. Makanya saya bilang ada pantangannya, semua ada pantangannya. Ya, jangan lakukan sedekah gaib dengan niat pamer batin. Ya. Jangan melakukan sedekah gaib, jangan ingat nanti pamer gitu. Pamer nih. Dia sedekah gaib nih gini atau sedekah gaib nanti diomong-omong ke orang atau setelah dapat nanti ini kan karena sedekah gaib nggak boleh. Jangan berharap instan karena ini bukan mie instan ya. Ya, ini tuh amalan batin ya, bukan pesugihan. Ini bukan pesugihan, ini amalan batin. Jangan mengharapkan balasan dari manusia atau makhluk gaib, nggak boleh. Kan saya bilang semua dari Allah ya. Jangan campur dengan amalan syirik atau memanggil jin, bakar dupa, bakar menyan 2 kilo, nggak boleh. Pokoknya intinya seperti itu. Ingat ya, ini sedekah untuk Allah, bukan dagang spiritual nih. Saya ngasih tau kayak gini. Ini sedekah kita ibadah karena Allah, bukan dagang spiritual. Ya gitu teman-teman. Kalau selama ini merasa usahanya udah nggak cukup, mungkin inilah saatnya teman-teman untuk buka pintu langit yang jarang terbuka dengan sedekah gaib. Sedekah yang nggak perlu lihat orang, tapi bisa dilihat oleh alam cahaya, alam semesta. Dan semoga dari situ keajaiban akan datang. Allah kasih keajaiban yang banyak untuk masuk ke dalam hidup teman-teman semua dan banyak keajaiban kebaikan. Ya, kalau belum mengerti, dipahami, diputar-putar lagi video ini, diulang-ulang, nanti ketemu kok pahamnya. Jangan lupa berdoa, ya Allah, mohon beri pemahaman saya agar paham dari video Om Budi ini ya. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman yang terbaik ya. Mohon maaf kalau kecepatan pembahasannya atau kurang jelas, mohon saya dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, saya bukan ustadz apalagi kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Terima kasih udah nonton video saya, sehat-sehat semuanya. Mohon saya dimaafkan. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.